Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan topik yang kedua daripada sifat-sifat tanah, yakni consolidation atau sifat perubahan isi pori akibat pembebanan pada ruang tanah. Sifat ini untuk menghitung penurunan bangunan atau settlement. Kita akan lihat pada materi ini tentang konsolidasi. Apa sih konsolidasi itu? Pemeriksaan konsolidasi ini dimaksudkan untuk menentukan sifat pemampatan tanah dari suatu macam tanah akibat adanya pembebanan vertikal berupa konstruksi di atasnya atau isian tanah atau biasanya timbunan. Nah, sifat pemampatan tanah ini adalah berupa isi dan proses keluarnya air ke dalam pori-pori tanah setelah pembebanan atau pemampatan. Lapisan tanah ini terdiri dari pasir. Akan terjadi penurunan yang hampir menyeluruh dalam waktu singkat bekerja karena adanya pembebanan. Penurunan di sini umumnya kecil dan lapisan terdiri dari butir-butiran halus, maka penurunannya agak besar dan bisa memakan waktu yang lama. Oleh karena itu penelitian konsolidasi terhadap lapisan tanah berbutir halus harus sangat diperlukan. Besarnya penurunan tergantung kecenderungan sifat tanah. Kita akan lihat dulu maksud daripada consolidation pada materi ini. Dulu apa sih consolidation itu? Kalau kita akan melihat bahwa pada dasarnya tanah ini memiliki butiran yang bebas atau susunan butirnya dalam keadaan belum terkonsolidasi itu seperti ini ya. Seperti ini, terdapat rongga, terdapat ruang yang sangat banyak. Dalam ini ruang ini bisa berisi air maupun juga berisi udara, tergantung jenis tanah kering atau tanah basah. Nah, fungsi daripada konsolidasi adalah untuk memampatkan kondisi tanah atau mengeluarkan rongga pori atau mengurangi dari pori agar tanah tidak mengalami proses pengembangan lagi. Jadi supaya pemampatan daripada ruang-ruang pori yang ada dan susunan butir tanahnya seperti ini setelah terkonsolidasi. Oleh karena itu di dalam teori Terzaghi, konsolidasi itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah primary consolidation atau penurunan konsolidasi karena air yang mengalir keluar dan berarti terdapat atau terjadinya perubahan tegangan efektif. Kemudian yang kedua secondary consolidation, di mana penurunan berjalan terus setelah primary consolidation selesai. Secondary consolidation berlangsung dalam waktu yang lama, cuma nilainya kecil. Nah, penurunan inilah terjadi karena penyesuaian dari satu sama lain. Maka kita akan coba kembali pada topik pembahasan konsolidasi, bahwa di dalam konsolidasi besarnya tergantung sifat tanah yang dirembes. Dalam hal ini maka ada rumusan CV atau koefisien consolidation, jadi penurunan pemampatan adalah dalam satuan cm persegi per detik adalah K, koefisien rembesan, kemudian dibagi dengan gamma tanah dalam keadaan air atau berisi air, kemudian dikalikan koefisien pengecil MV, di mana MV adalah AV dibagi dengan 1 plus E0. AV sendiri koefisien pemanfaatan, sedangkan E adalah angka pori. Yang sebelumnya ada tambahan tekanan atau delta P, maka AV adalah E dikurangi E0 dibagi delta P sama dengan delta E per delta P dE dB. Nah,
E sendiri angka pori sebelum ada tambahan tekanan, E0 angka pori sesudah adanya tambahan tekanan atau delta B, dengan delta B adalah tekanan tambahan. Selanjutnya ditulis MV AV dibagi dengan 1 plus E0 sama dengan E delta B dikalikan dengan 1 plus E0. 1 plus delta P sama dengan dikalikan delta H dibagi delta H. H sendiri adalah contoh tebal tanah sebelum penambahan beban dan selisih tebal contoh sebelum dan sesudah adanya penambahan. Hubungan antara pori dan tebal tanah, contoh tanah dengan luas penampang A dan tebal H serta isinya V diberi penambahan tekanan, dan oleh karena itu terjadi perubahan angka pori dan tebal contoh. Vs adalah isi butir tanah. E0 sama dengan isi rongga dibagi dengan isi butir tanah atau angka pori ya, sama dengan V void dibagi dengan V soil sama dengan V volume dikurangi V soil dibagi dengan volume total sama dengan V dibagi Vs dikurangi 1 sama dengan H dikalikan A dibagi WS dibagi dengan gamma S dipangkat dengan min 1. V sama dengan H dikalikan A dan V sama dengan S, WS dibagi dengan gamma S. Kita akan mencoba untuk membahas berikutnya hubungan antara tekanan dan angka pori. Tekanan pre-consolidation adalah tekanan yang pernah bekerja pada satu lapisan tanah. Istilah tekanan ini juga dipakai untuk menggambarkan suatu tanah lempung atau lapisan tanah lempung pada tempo dulu pernah mengalami beban tekanan, misalkan pada lapisan endapan, dan pada saat ini karena sebab-sebab geologi menjadi hilang. Maka tekanan pre-consolidation dan angka pori mempunyai hubungan sebagai berikut. E0 sama dengan E sama dengan C koefisien log P dikurangi log P0. E sama dengan E0, C log P plus dibagi dengan P0. C sendiri compression index, indeks pemanfaatan. Maka menurut Terzaghi normally consolidated, CC sama dengan 0,009 atau dikalikan dengan LL dikurangi 10, atau LL ini adalah liquid limit, batas cair daripada tanah dalam persen. Persamaan penurunan sendiri, koefisien pengecilan isi MV ikut menambah pemanfaatan dalam setiap tekanan. Kalau tinggi atau tebal asli tanah adalah H dan penambahan tekanan tersebut delta P, maka didapat persamaan penurunan sebagai berikut. S sama dengan M dikalikan H, MV dikalikan delta P. E0 sama dengan E, C log C, P dibagi dengan P0, C log C sama dengan P0 plus delta P dibagi dengan P0. AV sama dengan E0 E dibagi dengan delta P, CC dibagi dengan delta P log P0 plus delta P dibagi P0. MV sendiri adalah AV dibagi 1 plus E0 tadi ya, sama dengan CC dibagi delta P dikalikan dengan 1 plus E0 log P0 plus delta P bagi dengan P0. Maka S adalah CC kalikan H dibagi dengan 1 plus E0 log P0 dibagi dengan delta P dibagi PO. Teori consolidation dari Terzaghi adalah merupakan dasar yang telah disederhanakan untuk menentukan distribusi tekanan hidrostatik yang bekerja pada lapisan-lapisan yang terkonsolidasi pada waktu tertentu.
sesudah bekerjanya beban dan muatan, dan ini disebut derajat consolidation atau U. Tinjauan satu lapis lempung tipis yaitu tebal dz pada lapisan itu bekerja tekanan delta P. Terzaghi memberikan persamaan diferensial sebagai berikut. Delta U atau mu dibagi dengan T sama dengan Cv dibagi dengan delta kuadrat U, delta 2 kuadrat Z. U adalah tekanan hidrostatis pada titik lapisan lempung. Cv mempunyai persatuan persamaan K dibagi dengan gamma W. K sendiri cm per detik, gamma W gram per cm per detik dikalikan mv cm kuadrat per gram sama dengan cm kuadrat per detik Cv. Penentuan distribusi tekanan hidrostatis yang bekerja dalam lapisan terpisah interval terwaktu yang berbeda dapat dilakukan sebagai berikut. O sama dengan VF ya, dikalikan TV, T sendiri CV dibagi dengan H kuadrat kalikan T. O adalah derajat consolidation dan T waktu atau time factor. CV sama dengan TV dikalikan H kuadrat dibagi T. H sendiri adalah jalan air terpanjang sepanjang tanah yang terkonsolidasi, dan ini tergantung daripada sifat keluarnya air tersebut. Nah, sifat keluarnya air dapat ada dua. Kita lihat pada gambar 4.1, maka jalan arah termampatnya tanah, maka air ada dua, yakni arah atas dan arah bawah. Jalan air dua arah dengan 2H dalam ini, sedangkan jalan air satu arah dengan 1H yang dari gravitasi tekanan. Kemudian derajat consolidation itu adalah U, penurunan dalam waktu T dibagi dengan penurunan setelah waktu T sama dengan sampai tak terhingga waktunya. O lebih kecil sama dengan 60%, U kuadrat sama dengan 4 per Pi dikalikan dengan CV pangkat T dibagi H kuadrat. Jika U sama dengan lebih besar dari 60% adalah 1 dikalikan 8 per Pi kuadrat dikalikan E dibagi Pi kuadrat per 4 pangkat ya, dikalikan CV per T bagi dengan H kuadrat. Persamaan-persamaan itu dapat dihitung U dan TV nya sebagai berikut. Kalau U nya 20%, TV nya 0,031, 40% 0,126 ya, 126, sedangkan waktu tadi. Kemudian 60% 0,21827, 80% 0,567, 90% 0,848. Seandainya kita menghitung waktu yang diperlukan oleh satu lapisan tanah sampai penurunan 90% selesai, maka kita ambil TV sama dengan U 90%, jadi 0,848. TV tadi adalah CV dibagi H kuadrat dikalikan T 90%, maka 0,848 CV plus H kuadrat dikalikan T90 adalah 0,848 dikalikan H kuadrat dibagi CV. Dalam waktu T90 konsolidasi sudah mencapai 90%. Untuk mencapai konsolidasi selama T 100% yaitu menyelesaikan secondary consolidation. Baik, kita langsung ke contoh soal pada berikut ini.
Pada satu percobaan konsolidasi terhadap suatu tanah diketahui angka porinya adalah 1,24 dari angka Sarli 1,4. Setelah ditekan atau membatkan, angka porinya berkurang menjadi 1,12 bila tekanan yang bekerjanya adalah 2 ton per meter persegi menjadi 40 ton meter persegi. Jadi misalkan ada tanah yang diuruk kemudian dipadatkan dari awalnya 2 ton menjadi ada pembebanan 40 ton meter persegi, maka hitunglah koefisien satuan meter persegi per tahun. Diketahui koefisien rembasan selama penambahan tekanan langsung adalah 8,5 kalikan 10 pangkat min 8 cm per detik. Maka penyelesaiannya adalah CV tadi koefisien gamma B dikalikan MV. K adalah tadi koefisien diketemuan 8,5 kali 10 pangkat min 8 cm per detik. Maka ini kayaknya termasuk jenis lempung ya. Jadi sama dengan 8,5 kali 10 pangkat 8 kali 60 ini jadikan tahun, maka 60 detik, 60 jam ya, 24 hari 365 tahun dalam bertahun ya, dibagi 100, maka MV adalah AV bagi 1 plus E0, selisih angka pori dan tekanan EP 1,24 dikurangi 1, selisihnya E angka porinya tadi adalah 0,12. Nah, selisih tekanannya tadi tekanan dari 40 maaf tadi ini sebenarnya 20 ton ya, 20 ton bukan 2 ton ini dari 40 ke 20 adalah 20, jadi perubahan pembebanannya. Maka MV tadi 0,12 dibagi 20 ya, dibagi ini tadi AV-nya adalah ini selisih, kemudian dibagi MV tadi 1 plus E0, 1 plus E nya adalah 1,24. Nah, dengan 0,12 dibagi 20 kalikan 2,24 ton, maka akan ketemu CV nya adalah 8,10 pangkat 8 kali 6 kali 325 dengan 65 dibagi dengan tadi MV nya sesuai dengan rumus tadi, MV dikali gamma B dikalikan MV, maka ketemu jumlahnya adalah 10,00 meter persegi per tahun. Jadi ini penurunan atau yang dicari tadi adalah koefisien konsolidasi daripada meter persegi per tahunnya, ketemunya adalah 10,007 meter persegi per tahun. Baik, untuk soal berikutnya ini teman-teman bisa baca dan bahas sendiri pada soal 2 dan ketiga bisa dibahas untuk berikutnya, untuk dibaca melalui kelas kita, kelas mekanika penyelidikan tanah 2. Terima kasih, barangkali ini pertemuan berikut untuk materi consolidation.